sedang menghadiri kegiatan pada hari ini, yaitu tugas dari kami CGP Angkatan 9, yaitu sosialisasi budaya positif dan segitiga restitusi. Langsung ke materi. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Kita sebagai seorang guru dalam melaksanakan perannya harus mampu menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif diterapkan di sekolah dengan mengimplementasikan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia yaitu hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menemukan solusi masalah. Di sini guru berperan sebagai mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dengan motivasi internal, bukan karena penghargaan, hukuman atau paksaan, sehingga murid yang merdeka dalam belajar. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 jenis motivasi perilaku, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak kalau kita mendapatkan anak-anak takut, yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi perilaku manusia. Guru dapat mengidentifikasi motivasi yang dimiliki anak. Jika yang terlihat adalah motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid di sini masih dalam tahap motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang dari luar, yaitu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan atau takut karena hukuman. Nah, kemudian untuk motivasi perilaku manusia. Di sini guru harus selalu mengupayakan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri murid. Nah, motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, guru menghindari pemberian hukuman dan penghargaan yang berlebihan, sehingga minimalkan munculnya motivasi ekstrinsik. Jadi kita sebagai guru itu harus memunculkan motivasi intrinsik ini. Karena kalau kita memunculkan ekstrinsik, nanti akan muridnya itu hanya takut dan hanya mengharapkan imbalan. Nah, kita sebagai guru harus memunculkan yang intrinsik, sehingga nanti kita bisa meminimalkan munculnya motivasi ekstrinsik ini. Kemudian ada posisi kontrol guru. Nah, terdapat 5 posisi kontrol guru, yaitu yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian yang teman pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dari 5 posisi kontrol itu, baiknya itu guru menempatkan posisi sebagai manajer, sehingga mampu menjadikan anak mandiri dan bertanggung jawab. Walaupun kita masih sebagai teman kadang-kadang, tapi jangan diutamakan yang temannya, tapi kita mengutamakan yang manajer. Alasannya itu tadi, menjadikan anak mandiri dan bertanggung jawab. Nah, posisi kontrol guru di sini yang kita ambil yaitu adalah manajer. Yang pertama, guru membuat sesuatu bersama dengan murid, kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini kalau kita misalkan menghadapi murid bermasalah, tadi itu ada 5 kontrol seharusnya. Tapi yang baik itu menggunakan posisi kontrol yang manajer, yaitu langkahnya tadi, alasannya tadi. Kemudian yang kedua, murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kemudian yang ketiga, posisi manajer pada restitusi dapat membimbing murid menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Nah, kalau kita dihadapkan pada siswa atau murid kita yang bermasalah, jangan langsung tadi kontrolnya sebagai penghukum atau mungkin sebagai yang satu merasa bersalah. Nah, yang baik itu adalah manajer, biar anaknya tuh merasa dihargai, kemudian bisa merasakan permasalahannya sendiri dan dapat nyaman, aman, kemudian dapat memanajer diri sendiri. Oh, ternyata kalau aku seperti ini, ternyata efeknya seperti ini, terus ada masalah baiknya seperti ini. Nah, anak-anak bisa menyelesaikannya sendiri, kita yang menuntunnya. Di keyakinan kelas, ini guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan membuat kesepakatan bersama murid. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di sekolah. Mungkin di tempatnya Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas ya? Sudah semua. Nah, sekarang untuk tadi segitiga restitusi. Dalam menyelesaikan masalah, posisi ideal guru adalah sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi, yaitu langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilitaskan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi kita sudah membahas banyak ya tentang budaya positif, kemudian ada segitiga restitusi, kemudian posisi kontrol. Nah, ini refleksi kita. Yang pertama, sejauh mana Anda tentang konsep-konsep inti pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada yang bisa menjawab? Terima kasih Bu Rizka. Mohon izin untuk menyampaikan pendapat saya. Saya sudah memahami tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari, seperti disiplin positif, motivasi, perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi dalam menemukan solusi masalah. Seluruh konsep tersebut saya mencoba untuk menjadikan pedoman dalam melaksanakan peran saya sebagai guru penggerak. Saya ejawantahkan dalam pembelajaran dan dibagikan kepada komunitas praktisi, sehingga cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini. Terima kasih Bu, mohon izin untuk menjawab. Perubahan yang terjadi ketika saya menerima materi dari Rizka dalam menciptakan budaya positif yang pertama, yaitu yang sebelumnya saya menerapkan itu poin saya sebagai seorang guru, terutama Rizka ini di kelas saya sebelum mempelajari materi dari panjenengan, itu saya memposisikan diri sebagai seorang penghukum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, saya langsung menjudge mereka sebagai anak yang nakal. Bahkan langsung saya hukum, ketika misalkan anak tidak ber-PR, ini silakan keluar, langsung begitu Rizka. Jadi mudah-mudahan setelah saya mempelajari yang telah sampaikan panjenengan dapat saya terapkan dalam kelas saya, sehingga tercipta murid yang
aman dan nyaman ketika posko belajar di kelas. Terima kasih. Nah, sekarang untuk refleksi yang ketiga itu pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam budaya positif, baik itu di lingkup kelas maupun di sekolah Anda. Ini siapa yang bisa menjawab? Terima kasih Bu Rizka. Sebagai guru kelas 1, saya sering menangani masalah perkelahian antar murid. Dalam melakukan penanganan, saya menggunakan prinsip segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, sehingga permasalahan dapat diselesaikan tanpa ada yang merasa ditekan. Semua yang terkait bisa menyampaikan alasannya, sehingga semua merasa lega dan dapat kembali pada komunitasnya. Terima kasih. Jawabannya luar biasa. Jadi memang anak kelas 1 tuh sering bertengkar, tiba-tiba bermain, tiba-tiba terus bertengkar dan mereka langsung akrab kembali. Iya. Ketika sudah menerapkan segitiga restitusi, ya perasaannya itu bagaimana? Terima kasih. Perasaan saya sangat senang karena bisa menghasilkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Nah, hal ini itu meningkatkan motivasi saya sebagai guru untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah sehingga anak-anak akan merasa aman, nyaman, dan sekolah itu selalu berpihak pada murid dalam pengambilan segala keputusan. Terima kasih. Ika, ya terima kasih Bu Ika. Pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa saja yang sudah baik? Kemudian adakah yang perlu diperbaiki? Ini ujian ya. Nah, hal yang sudah baik itu apa saja yang sudah diterapkan? Yang perlu ditingkatkan? Hal-hal yang sudah baik. Kalau di tempat saya itu sudah ada peraturan, sudah ada konsekuensi. Artinya nanti setelah sosialisasi ini, nanti insya Allah kami akan berusaha menerapkan apa yang sudah disampaikan Mbak Rizka untuk mengubah peraturan sekolah itu menjadi sebuah keyakinan kelas. Kemudian baiknya juga ternyata tapi sesuai penjelasannya Mbak Rizka, ada beberapa tahapan di restitusi itu yang sudah kami laksanakan. Misalnya bertanya alasan siswa ketika melanggar, kemudian menguatkan siswa, kemudian menghubungkan kenapa dia melanggar dengan peraturan yang ada di sekolah. Nanti tinggal kami lengkapi, misalnya menstabilkan identitas, kemudian tadi ada menanyakan keyakinan seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dian. Untuk refleksi yang terakhir, jadi sebelum tadi saya menjelaskan tentang budaya positif pada segitiga restitusi, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Dan jika iya, tahapan mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Buas, monggo silakan. Iya, terima kasih Bu Rizka. Sebelum mengetahui tentang restitusi itu, saya belum pernah Bu menggunakan restitusi segitiga itu. Tapi tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas, pernyataan yang saya gunakan diantaranya setiap orang itu tempat salah dan dosa atau tidak ada manusia yang sempurna. Nah, sebelumnya memang saya tidak pernah Bu. Setelah mempelajari itu, saya hanya tidak sampai ke selanjutnya, hanya baru keduanya saja. Setelah mempelajari restitusi itu, maka saya bisa menggunakan ketiga-tiganya itu, Bu Rizka. Terima kasih.
Iya, jadi memang kalau sebelum kita tahu segitiga restitusi, kalau kita menghadapi anak, mungkin ada di antara di segitiga restitusi itu. Tapi kita tidak tahu istilahnya dalam segitiga restitusi. Jadi selama mempelajari ini ternyata ada di istilah segitiga restitusi itu. Terakhir, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam materi tadi, adakah hal-hal yang lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik itu di lingkungan kelas maupun di sekolahan? Baik, terima kasih. Untuk hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan yaitu budaya positif adalah bagaimana menciptakan budaya positif di rumah dengan berkolaborasi dengan komunitas praktisi sehingga akan mendukung penerapan budaya positif di sekolah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Lia. Baik ibu-ibu hebat dan cantik, untuk penjelasan hari ini kita sudah banyak mempelajari materi-materi budaya positif, kemudian budaya positif dan segitiga restitusi. Nah, untuk selanjutnya salah satu dari budaya positif adalah menerapkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Nah, sekarang untuk diperhatikan bagaimana itu menyusun keyakinan kelas. Seperti yang di awal sudah saya sampaikan, keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, tentang keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa dan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian dengan adanya sebuah keyakinan kelas dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Tujuannya untuk apa? Yaitu mewujudkan merdeka belajar pada anak, dan anak akan diberi kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tentang keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan, serta menuangkan ide, pendapat dan juga gagasan. Kemudian membentuk karakter positif pada anak, melewati kebiasaan positif dan perilaku positif serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Terakhir yaitu menumbuhkan adanya semangat belajar pada anak. Langkahnya yaitu yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Kemudian guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah ditulis. Yang ketiga, guru dan siswa memilah keyakinan kelas yang penting. Kemudian yang keempat yaitu mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Terakhir, mengecek dan menyepakati keyakinan kelas bersama. Setelah dicek dan disepakati, kemudian kita dibuat di dinding, ditempelkan di dinding biar anak itu menghafal dan melakukan keyakinan yang telah kita buat. Demikian dari saya. Mungkin ada pertanyaan? Sudah jelas semua ya? Semoga bisa dipraktekkan di kelasnya masing-masing. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini gimana? Sehat? Udah sarapan? Hari ini bawa buku pelajaran. Pelajarannya Bu Ulfi kan kemarin Buska juga dapat informasi dari Bu Ulfi Bu Agama bahwa kamu tuh nggak mau buku pelajaran. Terus di kemarin pas Bu Rizka Macet juga kamu nggak bawa
buku pelajaran. Ya manusia memang tempatnya, ya kan? Nah, kalau seperti itu baik apa tidak? Hah? Tidak baik. Terus kalau misalnya kamu lupa buku pelajarannya dicatat di mana? Di buku yang lain kan? Nah, kalau seperti itu, kalau misalkan kamu sudah lupa, terus untuk ya tidak lupa lagi bagaimana? Saya akan mempersiapkan buku pelajaran sesuai jadwal dan saya akan belajar juga. Nah, itu betul sekali. Jadi kamu itu agar tidak lupa di malam hari harus bisa mempersiapkan diri, mempersiapkan buku pelajaran. Seperti yang tadi kamu bilang kan, juga harus belajar juga. Jadi kalau pas kamu lupa berarti kamu udah belajar, ya. Jadi jangan diulangi lagi ya seperti itu ya. Nah, kalau kamu lupa membawa buku pelajaran berarti kamu masih ingat dan kesepakatan kelas kita? Apa? Apa? Kesepakatan yang bagaimana? Membawa buku tulis sesuai jadwal. Nah, yang itu. Berarti kamu ini melanggar enggak? Melanggar. Nah, melanggar keyakinan kelas kita. Nah, kalau seperti itu berarti jangan diulangi lagi. Seperti apa yang sudah kamu katakan tadi ya. Tidak boleh. Apa tadi? Bagaimana tadi? Agar tidak lupa. Agar tidak lupa, saya akan mempersiapkan buku pelajaran sesuai jadwal. Nah, itu bagus sekali. Benar. Besok kamu harus membawa buku pelajaran sesuai jadwal dan seperti yang kamu bilang tadi harus mempersiapkan sebelumnya. Jadi ya. Ya, sekarang boleh kembali istirahat dulu ya ini boleh istirahat. Jangan diulang lagi ya biar kamu lagi semangat belajar. Oke? Kembali ke Aska, Adik, gimana kamu tadi baik-baik semua? Udah sarapan ya? Jadi begini, kemarin pada waktu ada simulasi AIBK kelas 5 itu kan Rizka jadi dokter. Jadi kelas 1 Rizka tinggalkan dan ada tugas tapi terus pada waktu di tengah perjalanan AIBK Rizka mendengar ada adik menangis ya. Kenapa? Adik menangis kenapa? Kita kan dengan siapa? Siapa yang menangis? Adik bertengkar dengan Aska. Nah, kenapa? Bisa bertengkar kenapa? Oh, ngece-ngece menyebut nama ayah kamu. Iya, benar begitu Adik. Nah, kenapa Adik melakukan seperti itu? Jadi kalau misalkan Rizka juga demikian, kalau misalkan ayah Rizka disebut-sebut terus diejek-ejek kayak disebutkan namanya, itu manusia wajar kalau misalkan marah. Tapi kalau marahnya jangan sampai memukul rumahnya. Kemarin Aska memukul tapi apa ya? Memukul apa? Kalau misalkan ibu begitu sakit apa tidak? Sakit. Adik sakit nggak kemarin? Nah, terus Adik sama kamu sekarang kok bisa Adik bisa tenang kenapa? Nah, maaf. Adik sudah memaafkan belum? Nah, kalau demikian, kalau misalkan ada yang apa itu, ada yang mengejek-ngejek lagi, jadi misalkan ada kamu yang mengejek Aska yang bukan orang tua, berarti itu sudah melanggar apa? Melanggar keyakinan kelas kita. Itu apa? Nah,
disepakati, ya kan? Bisa ditambah, bisa dikurang, dan itu sudah disahkan oleh Buriska itu peraturan kelas. Ada kesepakatan kelas juga ada. Dan untuk kali ini kita akan membuat keyakinan. Oke, siap? Siap ya? Nah, sebelum kita mulai, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Kamu arti bully. Jangan suka menyakiti, jangan suka memukuli, jangan suka caci maki. Bully, kalau saya teman, yes. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk apa itu keyakinan kelas, Bu? Mesti kalian bertanya-tanya. Ya benar, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Nah, Ilham, Ida, sekarang keyakinan kelas. Bisa dibaca bareng-bareng? Bisa. Ayo, 1, 2, 3. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati yang telah disepakati secara tersirat. Apa itu secara tersirat? Dan tersurat. Lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas itu adalah nanti kita yang buat, kita yang meyakini, kita yang melaksanakannya. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa dan mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya, ya kan? Kemudian yang kedua apa dibaca, Freya bisa? Sini yang kedua untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, dengan adanya sebuah keyakinan kelas, dalam setiap kelas diharapkan mampu mewujudkan tujuan dari pendidikan yang lebih berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu ada. Profil pelajar Pancasila apa? Ada 6 dimensi. Nah, sekarang selanjutnya tujuannya apa untuk menerapkan keyakinan kelas? 1. Mewujudkan merdeka belajar pada anak-anak dan akan diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapat tentang keyakinan-keyakinan kelas apa saja yang mereka inginkan serta menuangkan ide, pendapat dan juga gagasan mereka secara terbuka serta demokratis. Yang kedua apa? Mewujudkan disiplin positif kepada anak. Kemudian akan menjadi budaya positif di mana anak dapat menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dan kesadaran dan tanpa adanya keyakinan. Nah, selanjutnya membentuk karakter yang positif pada anak melewati kebiasaan-kebiasaan positif, perilaku positif serta keteladanan dari seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja? Ya, ada guru, ada murid, juga kepala sekolah. Kalau ada penjaga juga ada penjaga. Nah, langkah pertama itu kalian nanti menulis yang kalian anggap itu sebagai keyakinan. Nanti kita disepakati bersama, kemudian nanti kita laksanakan bersama. Kemudian yang kedua,
Dibaca yang kamu baca itu, yang di kertas sama. Buku tulis. Freya ya, yang jawab Freya. Buku tulis apa? Sesuai ya, siapa lagi yang sudah? Yang sudah berarti siapa? Dia dibaca, dia. Dia dibaca. Tiket apa? Tiket kelas. Dilakukan. Dilakukan apa? Apa? Lebih. Awal. Ya, oke. Apa lagi? Apa lagi? Siapa yang sudah nulis? Ada lagi? Yang sudah nulis di yang ada lemnya taruh di belakang ya. Tulisnya di belakang ya. Tulisnya dari sini. Ya, tempel di sana. Nanti kamu tunggu deh. Siapa yang sudah nomor 3? Siapa lagi yang sudah? Ayo cepat semuanya nulis. Ditulis keyakinan kelasnya masing-masing yang kamu inginkan. Kamu ingin membuat kayak kelas kita tuh seperti apa? Kamu tulis pendapatmu di situ ya. Nanti kita tulis bersama-sama, dibahas. Dibahas bersama-sama. Sudah ya Freya, tadi sudah. Nah, ditulis disalin di situ, nanti ditempel di papan tulis untuk disepakati. Kita pilih dulu apakah kalimat yang kalian tulis itu masih kalimat negatif, nanti kita rubah menjadi kalimat yang positif. Setelah itu kita sepakati bersama keyakinan kelas kita. Ujian ini sudah Bu. Ya, sebentar. Nah, ya siapa lagi yang mau membacakan keyakinannya yang kamu tulis? Jian apa Jian? Ayo, Jian. Nah,
Yang sudah ditempel. Iqbal ditempel, Jian ditempel. Sudah Bu. Bu, yang di situ yang ditulis Bu. Oh. Tempel. Kalau jatuh gimana Bu? Ya nanti dibenerin lagi. Yang ini Bu. Ya, ditempel ayo. Itu disimpan aja. Ya ya ditulis ya apa-apa. Nanti sebentar lagi. Ya sebentar. Adik duduk dulu. Kalau sudah ditempel. Dah. Sudah? Wis ra apa-apa ditempel kanggo ngising. Abi ngono ya? Tolong dong. Kamu sudah nulis tadi, udah nempel? Kamu udah nempel? Aku belum. Ayo sudah, kamu sudah nempel ya, Nin? tidak boleh bertengkar. Nah, itu sama saja termasuk saling menyayangi. Ada lagi, tidak boleh membuang sampah sembarangan ini. Ya. Nih di sini ada tulisan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti nanti ditulis di sini. Berarti termasuk menjaga kebersihan. Berarti ini menjaga kebersihan. Nah, sudah ada semua ya. Sekarang kita tulis keyakinan kelas kita. Iqbal. Satu apa? Disiplin.
Ya. Ada mandiri, menjalankan sendiri tadi. Nanti nomor jadi. Menyayangi ya. Ya sekarang dimulai semua. Direkam satu. Kok ah? Oh, direkam satu. Belum sih. Suwi deh itu sejam ya. Pakai apa? Menjaga kebersihan. Ya, disiplin, mandiri, menyayangi, menjaga kebersihan. Bersama. Itu mulai ya, Ini keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati, ya. Tanggal berapa nih? Dan sekarang kita sudah menentukan keyakinan kelas. Kita sudah menentukan keyakinan kelas.